Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Kaisang Pangarep, anak terakhir Jokowi, akhirnya terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia, yaitu PSI. Setelah 3 hari bergabung, ternyata kita ketahui bahwa malam ini Kaisang Pangarep disahkan sebagai Ketua Umum PSI. Hal ini bagi saya sedikit mengejutkan. Cuman kalau saya berpikir ulang bahwa kejutan-kejutan seperti ini memang sudah sering dilakukan oleh Jokowi, arah-arah politik yang bisa membuat shock ya lawan politiknya ataupun membuat shock koalisi politiknya, ini sudah sering dilakukan oleh Jokowi dan ini semuanya di luar dugaan. Dan ini semuanya tidak terbaca oleh pandangan-pandangan politik ataupun pengamat-pengamat politik yang selama ini membahas tentang Jokowi. Dengan bergabungnya Kaisang, ini sebenarnya ada polemik terkait masalah ADART dari PDIP yang menyatakan bahwa dalam satu keluarga itu tidak boleh berbeda partai. Makna ini, tafsiran ini, peraturan ini bisa ditafsirkan bagaimana? Ya itu yang tahu PDIP. Cuman kemarin ada penjelasan bahwa yang dimaksud dengan ADART itu adalah keluarga yang masih ditanggung oleh kepala keluarganya. Jadi anggota keluarga yang masih ditanggung. Kalau kita melihat dari sisi Kaisang, ini sepertinya seperti pernyataan Jokowi sebelumnya bahwa ketika sudah menikah maka urusan semua itu diserahkan kepada anaknya yang sudah menikah itu, karena Jokowi tidak akan ikut campur tangan terkait masalah apapun. Ini secara kasat mata ya, ibaratnya secara apa ya, kalau berwujud itu yang kita bisa sebutnya hardware-nya. Ini seperti ini sudah kita bisa lihat. Cuman dari kalau saya amati, ini Jokowi sepertinya ingin meletakkan tangan di mana-mana dengan softnya seperti itu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Maka kita bahas setelah ini. Jadi bergabungnya Kaisang ke PSI ini memang mengejutkan. Apalagi PSI langsung mengangkat Kaisang menjadi ketua umum. Dan ini bisa kita baca adalah memanfaatkan aji mumpung. Kalau bisa saya mengatakan secara kasarnya seperti itu. Karena ini ketika Jokowi masih memerintah, ini kan Kaisang masih tenar ya. Kalau dalam ilmu bisnis seperti ini adalah memanfaatkan peluang yang ada. Nah, sebenarnya Kaisang ini memakai ilmu bisnisnya untuk memanfaatkan atau mengambil peluang yang ada di PSI. Karena kita ketahui bahwa PSI itu kalau kita lihat itu mendukung secara penuh Presiden Jokowi, walaupun Jokowi itu bukan kader dari partai PSI. Cuman sangat mendukung penuh semua keputusan-keputusan, semua kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan Jokowi. Dan tidak pernah sama sekali yang namanya mengkritik. Tapi kalau kita bandingkan dengan partai yang mengusung Jokowi, yaitu partainya Jokowi itu sendiri, itu satu kali
pernah atau beberapa kali itu melayangkan kritik terkait masalah kebijakan Jokowi. Jadi kalau dari segi kekuatan, kecintaan, kalau dari segi uh, itu kita bisa melihat bahwa PSI unggul. Itu kita lihat dari kasat mata saja, itu PSI unggul dari segi kecintaan dengan Jokowi. Cuma di sini sepertinya memang harus ada yang namanya perbandingan masalah hal seperti ini, karena terlalu cinta juga tidak baik, dan seperti itu. Jadi dengan bergabungnya Kaisang eh, masuk ke PSI dan akhirnya menjadi ketua umum PSI langsung, ya, setelah 3 hari disahkan kemarin, ya, menjadi ketua umum. Ini kalau kita bisa mengamati adalah banyak pengamat mengatakan bahwa Kaisang ini adalah kepanjangan tangan dari Jokowi. Dengan bergabungnya Kaisang ke PSI, apalagi langsung didapuk menjadi ketua umum, ini mengisyaratkan bahwa Jokowi sepertinya ingin masih berada di dunia politik, walaupun raga Jokowi itu tidak berada di dunia politik. Dengan mengepakkan sayapnya di mana-mana, mengepakkan pengaruhnya di mana-mana, dan sebagai kendaraan politik, kendaraan yang itu akan menampung ide-ide Jokowi, yang itu akan menampung seluruh unek-unek, ya, keinginan Jokowi, itu pilihannya sepertinya memang ke PSI. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ketika Kaisang memimpin PSI, pasti kebijakannya itu adalah pemikiran Jokowi. Karena PSI sendiri itu mengatakan bahwa mereka itu adalah Jokowisme. Ya, dalam arti Jokowisme itu adalah, kita bisa mengartikan bahwa semua pikiran, semua hal yang ada dalam tindak tanduk PSI itu adalah semua berasal dari pemikiran Jokowi. Karena PSI ini terinspirasi dengan Jokowi, sangat kagum dengan Jokowi, dan kemudian ingin yang namanya memerintah seperti Jokowi. Makanya saya mengatakan seperti itu tadi. Jadi walaupun secara tidak langsung, ya, Jokowi ini nanti berada di dunia politik, cuman Jokowi punya tangan di mana-mana. Salah satunya yang ada di kendaraan politik adalah Kaisang, karena Kaisang adalah ketua umum. Makanya saya mengatakan tadi bahwa pemikiran-pemikiran dari Kaisang, segala kebijakan dari Kaisang itu uh, pasti tetap ada apa yang namanya dekengan, kalau bisa dikatakan seperti itu, dekengan ataupun uh, berasal dari arahan Jokowi. Makanya seperti itu. Dan ini tidak bisa dipungkiri bahwa semua ini memang ya terjadi di dunia politik. Terus kalau kita membahas masalah dinasti politik, ya, di negara Indonesia ini, walaupun bentuknya memang republik, bukan sebuah kerajaan, dimana kalau kerajaan adalah turun temurun dari hubungan darah, ya, raja ini kemudian mempunyai anak langsung diangkat menjadi raja, ini anak punya anak lagi langsung diangkat jadi raja. Cuman kalau dalam sistem pemerintahan kita yang republik ini, walaupun kita bisa melihat bahwa semua bisa menjadi seorang raja, bahkan seorang Jokowi yang berasal dari rakyat jelata, pernah digusur, ya, seperti itu di Solo dulu, itu sekarang bisa menjadi raja. Maka walaupun seperti itu, tetap, ya, kelompok yang sudah pernah berkuasa atau memerintah, mereka setelah ini dan selanjutnya pasti ingin mempunyai pengaruh dalam kekuasaan tersebut. Walaupun nanti akan muncul
yang baru lagi, mungkin seperti Ganjar Pranowo yang cuman dari apa ya, anak polisi biasa akhirnya bisa menjadi presiden ke depannya, seperti itu akan muncul lagi. Nanti anaknya Ganjar itu akan muncul lagi semakin banyak. Makanya perbedaan dari dinasti ya, politik dengan politik dinasti politik ataupun dengan politik dinasti itu adalah masalah kalau dalam dinasti politik kerajaan itu melulu dari rajanya, melulu dari keturunan darah. Tapi kalau dinasti politik sekarang itu tidak melulu dari darah atau keturunan atau hubungan biologis, tapi yang penting satu kesamaan dalam visi dan misinya. Itu dinasti politik sekarang. Walaupun diterapkan memang ada beberapa partai, itu seperti PDIP itu juga kan menerapkan sebenarnya PDI, dinasti politik. Kemudian Demokrat yang sudah kelihatan sekali, Partai Umat yang baru itu juga sama. Dalam satu keluarga ada Amin Rais, ada mantunya seperti itu. Kita semuanya sama. Cuman ada yang kelihatan, ada yang tidak, ada yang semacam secara terang-terangan, ada yang tidak seperti itu. Makanya ya kalau Kaisang ini maju ya kemudian menjadi ketua umum ya ini adalah sebuah ketakan sayap Jokowi dalam dunia perpolitikan selanjutnya selain di PDIP ya, seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.